kemarin ada yang nanya, Kak, aku tuh punya hobi tertentu yang ngabisin duit gitu ya. Kebetulan kalau dia nih hobinya anime, kayaknya wibu gitu ya, bahasanya wibu ya. Kak, ngabisin duit nih Kak, gimana ya cara ngatur duitnya? Yuk kita bahas. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya kalau biaya hobi atau biaya kesenangan itu kalau dalam financial planning itu ada di kolom pengeluaran kan ya, di kolom pengeluaran nih, salah satunya nih di kolom pengeluaran. Dan di kolom pengeluaran ini kan sebenarnya isinya banyak gitu. Ada kolom buat rumah tangga, ada kolom buat cicilan, ada kolom tabungan investasi, ada kolom-kolom yang lain. Salah satunya adalah ada yang namanya kolom pengeluaran biaya pribadi gitu, yang sifatnya personal. Nah, biaya hobi kita, kesukaan-kesukaan kita ini adalah bagian dari biaya hobi ini. Jadi contoh biaya hobi lainnya adalah misalnya teman-teman buat pulsa nonton atau buat pulsa nge-YouTube lah, atau misalnya pulsa atau misalnya di sini ada yang suka Netflix kan lah, atau misalnya cewek-cewek yang pakai skincare itu masuknya ke pribadi, atau misalnya jadi member gym tertentu, atau misalnya ada yang hobi beli buku, baca buku gitu ya. Nah sebenarnya itu semuanya yang menambah kesenangan hidup, menambah kualitas hidup gitu ya, itu masuknya adalah ke kolom yang namanya pengeluaran pribadi. Nah, kalau pakemnya sendiri, sebenarnya pengeluaran pribadi ini idealnya adalah di angka 20% maksimal ya dari pemasukan. 20% dari pemasukan bulanan kita. Misal pemasukan bulanan kita adalah ya gampang ngitung 5 juta gitu ya. Maka 20%-nya adalah 1 juta rupiah. Jadi total buat semua-semuanya itu sebenarnya adalah di angka 1 juta rupiah gitu. Jadi termasuk tuh hobi-hobi kamu, skincare kamu, termasuk buku yang kamu beli, termasuk event-event yang kamu datangin dan lain sebagainya. Nah teman-teman, yang perlu kita perhatikan ketika kita memiliki hobi tertentu adalah satu, apakah hobi ini betul-betul menaikkan kualitas hidup kita saat ini dan nanti tuh ya. Ada penambahan nanti, karena saya tahu banget ada beberapa teman saya yang punya hobi-hobi tertentu yang sepertinya agak mahal gitu ya, tapi dia punya proyeksi ini mau diapain gitu. Contoh kayak ada yang punya action figure banyak banget, tapi dia tahu bahwa action figure ini harganya bisa naik dan dia tahu pasarnya di mana dia untuk menjual gitu ya. Dia udah punya komunitasnya. Jadi nggak serta-merta juga tuh hobi misalnya, aduh kalau mahal harus kita hindarin, ya nggak juga, kitanya yang emang harus pinter-pinter. Karena apa teman-teman? Karena duit itu, amanah uang itu, pemasukan kita itu, ini adalah amanah untuk diri kita saat ini dan untuk diri kita nanti gitu loh. Jadi berpikirnya panjang. Jangan sampai kita ngabisin duit banyak sekali untuk hobi, tapi hanya untuk saat ini. Kan sayang, sekarangnya senang, besoknya merana. Jadi bijak-bijak ya.